Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my classroom. And now I would like to tell you the verbs in the different way. Maybe just a little one or very interesting for you, but I don't know. Let's the next slide. Well, we are talking about the verb, or in Indonesia means that kata kerja. What is verb? Verb is the word that the function is to show the action of the subject. Jadi kalau dalam bahasa Indonesianya, verb itu adalah suatu kata yang berfungsi untuk menerangkan tindakan dari sebuah subjek. Saya, subjek. Sayanya ngapain ini? Sayanya makan, dianya ngapain? Dianya minum. Jadi fungsi dari verb atau pengertian dari verb itu tadi adalah the word that have a function of the subject. Jadi sebuah kata yang berfungsi untuk menentukan tindakannya atau actionnya dari subjek. Sayanya ngapain, dia ngapain, Siti ngapain, Rudi ngapain, Bayu ngapain, Dayu ngapain, itu adalah the function of the verb. Well, we will describe the types of the verb. We have 6 kinds of verb: transitive and intransitive, regular and irregular, action and stative, finite and non-finite, linking and also causative. Nah, macam-macam ini akan kita bahas berdasarkan contohnya juga. Jadi coba simak baik-baik. Macam-macam verbnya berikut contoh penerapan dari verb itu sendiri. Well, the first is transitive and intransitive verb. What is transitive? Transitive is the verb need objects, ya. The verb needs object. And intransitive, ya tentunya nggak penting bagi si objeknya. Nah, di sini kalau kita jabarkan dalam bahasa Indonesia, jadi transitif adalah kata kerja yang membutuhkan objek atau yang diikuti oleh objek yang langsung. Sedangkan yang intransitif adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Kita contohkan. Transitive verb and intransitive verb, ada bring, ada buy, ada hit, ada send, ada want. Ada juga arrive untuk yang intransitifnya, ada come, ada listen, ada sneeze, ada work. Kalau kita contohkan bagian dari transitif yang membutuhkan objek. Bring, membawa apa? Jadi kita suka dikasih tanda apa. Jadi kita patokannya silakan tambahkan apa. Bring, membawa apa? Mau buku, membawa balpen, membawa tas, membawa uang, atau apapun. Buy, membeli apa? Membeli makanan, membeli minuman, membeli apa, itu adalah transitif. Jadi dia harus ada keterangannya, karena gak jelas. Saya membawa apa ya? Nah, itu harus ada keterangannya lagi. Dia sebagai objeknya. Sedangkan yang intransitif kayak arrive, come, tiba. Saya tiba. Tiba apa? Gak ada. Tiba aja, saya tiba. Come, saya datang. Gak usah kita nanya lagi datang apa. Gak ada datang apa. Ya udah datang. Gitu kan? Okay. And I will tell the example like this. Sends, mengirim. Okay. He sends me a card, a postcard. Ya, he sends me a postcard. Dia mengirimi. Send me. Nah, di sini ada me-nya. Mengirimi saya. Mengirimi siapa? Mengirimi saya. Oke. Boleh juga pakai siapa ya. Kalau bentuknya dia send, mengirim, atau mengirimi apa juga boleh. He send me a postcard. Oke. Ada juga often sneeze. Di sini sneeze while bersin. Di sini while cleaning house. Bersin apa? Bersin siapa? Bersin, nggak ada ya, udah bersin aja, nggak butuh keterangan objek lagi ya. Kalau untuk keterangan biasa datang, kalau keterangan tempat, keterangan waktu ya bisa. I come today, saya datang hari ini.
atau I arrive in Jakarta dan sebagainya. Kalau keterangan tadi bisa. Kalau untuk objek dari si subjek itu nggak ada karena tidak membutuhkan. Next, regular dan irregular verb ada. Jadi kalau dalam kata kerja ada perubahannya. Kata kerja 1, kata kerja 2, ada juga kata kerja ketiga. Kata kerja 1 yang berubah secara reguler atau gitu-gitu aja. Misalkan kayak lock. Oke, lock mengunci, LOCK. Itu kata kerja keduanya jadi locket yang ada ed-nya itu yang beraturan. Jadi kalau yang beraturan itu verb kedua dan verb ketiganya itu diakhiri ed atau d saja ya, ada suffix, ada akhiran. Tapi kalau yang irregular itu tidak ada aturan seperti tadi, artinya harus memang dihafal untuk yang irregular. Kita contoh. Nah, untuk yang regular ini ditambahkan d saja, ini tambahkan id ya, suffixnya id, ini tambahkan d ya, dan sebagainya. Kalau ini put tidak ada perubahan. Ada walk. Oke, jadi tambahkan id. Nah, yang ini come. Ini ada perubahan yang nggak beraturan. Kalau ini aturannya hanya ditambahkan suffix d dan id, d dan id. Kalau yang irregular itu memang harus dihafal. Sing sang, drink eat eaten, speak spoken, write wrote written, dan lain sebagainya. Memang itu harus ada hafalannya untuk yang irregular. Tapi yang untuk yang irregular cukup tambahkan suffix d atau id di bagian akhirnya. Nah, di example, the item arrived late. Nah, asalnya arrive di sini, arrived ya. Jadi di sini ada akhiran d, tambahkan d ya sebagai bentuk perubahannya. Kalau ini come. They came late. Oke. Kata kerja kedua berarti ini menandakan dia sudah lampau. Kata kerja pertamanya come. Di sini ada regular, perubahan yang tidak beraturan. Harusnya kalau aturannya, kalau yang regulernya adalah come, tapi salah. Jadi yang ini karena come ini tidak beraturan maka menjadi come. Yaitu contoh verb yang regular dan yang irregular. Itu contoh verb jenis kedua. Kalau tadi yang pertama ada apa? Ada transitive, intransitive. Yang keduanya ada regular dan irregular. Next kita ke yang ketiga, ada action and stative verb. Di sana sudah dijelaskan bahwa action verb adalah kata kerja untuk menyatakan bahwa subjek sedang melakukan aksi, untuk menyatakan sesuatu sedang terjadi juga. Kalau yang statif, bahwa si verbnya ini, si kata kerjanya ini tidak menyatakan aksi, jadi tidak bergerak. Oke, jadi kalau kalian lihat badan kalian, nah itu kalau yang bergerak berarti itu action. Kalau yang tidak bergerak berarti itu statif atau berdiam ya. Itu patokan awalnya. Nah contoh, ada actionnya adalah eat makan, ada actionnya. Listen mendengarkan, ada actionnya. Play bermain, ada actionnya. Study belajar juga ada actionnya. Walk berjalan juga ada actionnya. Nah kalau yang ini have, saya punya, love, mencintai, itu tidak ada action. Itu hanya ucapan dan itu hanya pernyataan. Prefer, saya lebih seneng, itu nggak ada action. Itu lebih ke arah pernyataan. Sim dan lain sebagainya juga ya. Jadi perbedaan antara action dengan statif adalah kamu bisa gambarkan ketika kata kerja tersebut diucapkan, maka dia bergerak apa enggak ya, action apa enggak. Contoh, membawa bergerak apa tidak ya, bergerak, membawa, maka itu adalah action verb. Dan kalau stative verb dia tidak ada action sama sekali. Makanya kalau love terkadang action, terkadang enggak. Oke. Nah, contohnya ada they walk hand in hand. Oke. They walk hand in hand. Nah, yang itu adalah udah jelas. Dia itu berjalan ya sudah jelas. Dia itu adalah action. Ada juga I prefer tea to coffee. Saya lebih suka teh daripada kopi. Nah, lebih sukanya tadi dia menerangkan bahwa prefer lebih suka, dia tidak ada
action, ya udah lebih suka, itu pilihan hati ya. Oke, itu adalah contoh action stative verb. Jadi verb jenis ketiga. Verb jenis keempat ada finite verb dan non-finite verb. Adalah kata kerja yang dipengaruhi oleh tenses atau present tenses. Itu kan ada yang present, ada yang past, ada yang sekarang, ada yang lalu, ada juga yang akan datang, atau agreement sesuai dengan objek non-finite. Nah, berikut juga ada yang non-finite, termasuknya apa, ada di bawah. Sedangkan yang termasuk non-finite adalah present participle, ada ing, past participle, ed, infinite, infinitive, verb, dan bare infinitive. Oke, sudah jelas ada di sana ya. Langsung saja ke contohnya. Nah, di sini ada finite verb yang termasuk stative verb ya. Oke. You are growing up so fast. Oke. Di sana ada growing up. Oke. Ada kata are di sana. Nah, ini menjadi present continuous tense ya. You are growing up so fast. Kalau tidak ada are, mungkin tidak akan tertulis growing. Oke. Tapi kalau ada are, maka dia harus pakai ing. Itu adalah untuk present continuous tense. Lalu yang bawah apa? You are growing up so fast. Itu non-finite verb juga, tapi di sana growing up-nya yang ditekankan. Kalau yang di atas adalah are-nya, ya yang menjadi pengaruh, kita back lagi. Jadi di sana ada perubahan pada subjek. Kalau subjeknya you, maka dia menjadi are. Kalau she, dia menjadi is, dan lain sebagainya. Oke. Kalau di sini ada growing up, non-finite verb, dia nggak dipengaruhi tenses apapun. Makanya ini sering disebut dengan gerund. Growing up ini bukan kata kerja, tapi kata kerja yang dibedakan. Makanya dalam kata lainnya adalah gerund. Makanya tulisnya adalah growing up. Oke. Jadi kalau gerund biasanya tidak terpengaruh oleh apapun. Oke. Growing up di bawah adalah sifat. Oke. Sedangkan yang di atas adalah bisa dikatakan kata kerja dari kata are. Oke. Next, jenis kelima ada linking verb di sini ya. Linking verb ini berarti kalau kita kasih tanda link, berarti nyambung ya. Link itu menyambungkan. Berarti kata kerja yang menyambungkan fungsinya untuk menyambungkan suatu kata. Linking verb mengabarkan subject of sentence dengan deskripsinya. Contoh ada feel, look, smell. Oke. Contoh. Di sini kita ada you look gorgeous. Kamu terlihat sangat menarik. Harusnya kan biasanya yang di atas ada she is young. Oke, kalau ini linking be, to be, Aramis dan sebagainya. Kalau yang bawah adalah look yang berwarna yang saya lingkari, dia berfungsi sebagai linking verb tapi bukan verb. Oke, maksudnya gimana ya? Dia ini fungsinya verb atau kata kerja, tetapi dia bukan bertindak sebagai kata kerja utama. Karena yang ditekankan adalah gorgeous-nya, bahwa kamu adalah you gorgeous, kamu menawan, menarik. Nah, look di sini adalah sebagai pengganti dari to be-nya. Jadi verb-nya itu ya. Jadi setiap kata itu harus memiliki satu kata kerja. Nah, satu kata kerjanya ini adalah look atau juga diganti dengan to be. Oke. I feel good. Nah, feel-nya itu adalah sebagai linking verb. Bukan I am good. Harusnya kan I am good ya. Tetapi am diganti menjadi feel. Nah, itu sama-sama fungsinya sebagai linking, sebagai penggabung. You look so beautiful. Ada juga smell, ada sound. That sounds good. Nah, itu sounds-nya di situ adalah sebagai linking verb. Oke, next. Dan yang terakhir ada causative verb. What is causative verb? Causative verb ini adalah sesuatu kata yang menunjukkan bahwa subjek membuat seseorang atau sesuatu melakukan aksi. Kalau dalam bahasa Indonesianya adalah causative ini sebagai kata yang intinya dia tidak, kata tersebut melakukan tapi bukan dia yang melakukannya. Contoh, saya mencukur rambut. Kalau bahasa Indonesia ya, saya mencukur rambut. Kira-kira yang mencukur siapa?
bukan saya ya, tetapi tukang cukur. Tetapi di sini dikatakan saya mencukur rambut. Oke. Nah, itu adalah kausatif di sini. Saya contohnya ada he won't, itu will not ya. He won't let me see his phone. Dia tidak akan membiarkan saya melihat ponselnya. Yang sebenarnya yang tidak membiarkan bukan saya, tapi dia, orang yang lain yang tidak membiarkan. Jadi ada gabungan. I had my house renovated last week. Rumah saya direnovasi minggu lalu. Yang mengerjakan bukan saya, tetapi ada orang-orang yang merenovasi rumah tersebut. Itu ya. Jadi kausatif adalah tadi. Oke. Siap, apa saja kausatif itu? Ada let, ada make, ada have, ada get. Nanti contohnya ada lagi di pembahasan khusus mengenai causative verb. Dan thank you itu adalah pembahasan mengenai verb tadi. Verb itu apa, fungsinya apa, jenisnya apa saja, contohnya apa saja sudah dibahas. Dan silahkan kalian membuat masing-masing satu di kolom komentar. Oke, thank you, see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.